Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat buat seluruh mitra AHI di Indonesia. Ya, semoga teman-teman yang ada di rumah maupun di tempat les semua dapat sehat. Nah, hari ini bersama kami kembali di AHI Pusat Info, channel YouTube-nya AHI Pusat ya. Kali ini kita akan membahas tentang AGA. Kamu tahu AGA toh? Anak surga. Pasti untuk teman-teman mitra AHI nggak asing ya, AGA itu apa? Anak surga. Nah, hari ini kita ditemani oleh salah satu pelatih, satu-satunya pelatih yang laki-laki, soalnya hanya 2 pelatihnya, Pak Alif. Dan hari ini kita kedatangan tamu yaitu Mas Thorik, Ustadz Thorik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tadi dari mana Pak Ustadz? Dari rumah. Dari rumah ya, alhamdulillah. Ini saya panggil apa nih, Pak, Mas atau Mas aja ya, biar kelihatan muda gitu ya, Mas. Iya. Masih muda loh ini Mas Thorik ini. Ya, Mas Thorik, ini kami dari profil yang kami dapatkan. Mas Thorik ini kelahiran di Demak ya? Iya. Asli Demak, 3 November 1996. Ya. Memulai pendidikannya SMP-nya di SMP maupun madrasah aliyahnya di Qudsiyah ya? Ya, Qudsiyah. Di Kudus. Ya, alhamdulillah, kemudian lanjutkan kuliahnya di IAIN Surakarta dengan mengambil jurusan sastra Arab. Wah, tepat sekali nih Mas ya. Bahasa Arab mengajarnya AGA, anak surga. Alhamdulillah. Mas Thorik ini dulu awalnya bagaimana Mas Thorik? Kok bisa menjadi bagian di AGA atau menjadi pelatih AGA Mas Thorik? Ya, dulu itu saya lulus itu kan munakosah atau tugas akhir itu bulan November. Nah, dan itu kemudian wisudanya itu Maret ya. Pada November saya Maret itu saya cari-cari kerja itu kan ya, sarjana baru cari-cari kerja ya, gitu betul. Ya, semua kerja saya masukkan ya, saya coba. Kemudian tidak ada yang masuk, tidak ada panggilan. Nah, dan ternyata pas detik terakhir saya memasukkan lamaran itu adalah ada lowongan guru ngaji gitu. Yaitu di AHI. Awalnya saya nggak tahu AHI itu apa gitu. Yang penting ada lowongan guru ngajinya. Ada guru ngajinya. Kan soalnya kan relevan atau linear dengan sastra Arab gitu ya, berbau-bau Arab. Dan alhamdulillah itu ada panggilan dan langsung diterima gitu. Jadi saya wisudanya itu kira-kira tanggal 10 Maret dan nanti 22 Maret itu saya sudah masuk di AHI Keputren. Iya. Itu sebagai pengajar ya. Sebagai pengajar. Nah, langkah atau cerita berikutnya ketika menjadi pelatih AGA Mas? Iya, jadi kan awal itu pertama jadi pengajar saja. Di sana ngajar anak-anak gitu. Kemudian ditugaskan juga ada ngajar sholat ketika Ramadan. Habis Ramadan itu Ibu Alif kayak menawarkan, Mas Thorik ini ada kesempatan buat Mas Thorik gitu. Katanya mau jadi pelatih AGA gitu. Saya bingung, pelatih AGA itu apa, kayak pelatih sepak bola atau apa? Maksudnya iya, pelatih apa gitu ya, bingung gitu. Ya udah, katanya kesempatan. Terus saya siap Ibu. Terus Ibu Alif juga nanti Mas Thorik akan jalan-jalan gitu. Soalnya keluar kota ya. Keluar kota gitu. Mas Thorik bisa naik motor gitu, bisa Ibu gitu. Dan akhirnya cerita-cerita alhamdulillah agak launching. Terus saya ditugaskan Ibu Alif untuk menjadi pelatih AGA sampai saat ini. Iya, Mas Thorik ini kalau boleh tahu berapa sih jumlah pelatih? Tadi 2 bener ya? Iya bener. Pelatih AGA 2, Ibu Alif sama saya. Iya. Oke, Mas Thorik. Pertanyaan berikutnya nih Mas Thorik. Berarti saya lihat ini adalah orang yang kedua ya, pelatih kedua ya di AGA ini. Dibentuknya AGA itu metodenya dibuat sedemikian rupa, itu tujuannya apa sih Mas? Tujuannya untuk metode AGA ini agar anak-anak ketika belajar membaca Al-Quran itu belajarnya asik gitu ya. Jadi asik. Jadi biasa kan yang terjadi fenomena di masyarakat ketika di Nuwun Sewu di masjid atau apa itu ustadznya galak atau apa gitu ya. Terus nangis, terus kapok di itu ya. AGA ini menawarkan inovasi baru untuk belajar ngaji Al-Quran ya, belajar membaca Al-Quran tapi dengan metode yang asik ya gitu. Yang asik. Oke. Jadi AGA menawarkan menghadirkan sebuah metode yang dimana asik sekali ya, asik sekali. Anak-anak
pastinya senang gitu Iya, ya. gitu betul Pak Arif. Oke, Mas Torik, pertanyaan berikutnya Mas Torik. Iya. Dari asiknya tadi pastinya ada kelebihan ya. Jika ada kelebihan atau keunikan di metode AGA selain asik, seperti itu apa kira-kira Mas? Oh iya. Selain asik. Jadi selain asik itu di AGA ini itu ada yang unik, yaitu apa? Dengan ada kitabah gitu ya. Jadi Kitabah. ya kitabah. Kitabah itu adalah menulis. Jadi kalau khitobah beda ya? Beda. Jadi khitobah sama kitabah itu beda. Kalau khitobah itu dari khotobah yang artinya berbicara. Betul, ya. Kalau kitabah itu dari katabah yang artinya menulis. Jadi di AGA ini nanti ada kitabahnya atau ada menulisnya. Biasanya kita temukan ketika di yang lainnya yang hanya belajar baca gitu. Jadi untuk menulisnya itu dipisah. Tapi di AGA ini jadi satu, juga belajar baca dan juga belajar menulis. Menulisnya pun bukan menyalin ya, tapi lebih ke seperti dikte gitu ya. Iya. Ada tahap-tahapannya pastinya. Ada tahap-tahapannya. Oke, jadi selain AGA menawarkan metode yang asik dalam belajar membaca Arab, namun juga menulis tulisan Arab ya. Iya, menulis juga. Biasa sekali ya. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman mitra AHE, perbandingan ataupun kelebihan dan keunikan dari AGA sendiri. Nah Mas Torik, selama ini jenengan udah berapa kali Mas melatih dan udah kemana saja Mas? Untuk berapa kalinya saya nggak tahu pasti. Kira-kira 50-an unit sudah. 50 unit ya? Ya sudah pelatihan ke 50-an unit gitu. Untuk kemana saja, yang paling banyak itu di Pulau Jawa, dan yang kebanyakan itu ada di daerah Surulaya dan Jogja, itu yang banyak itu. Kemudian kalau yang paling jauh dari barat itu paling ke Jabodetabek. Kemudian kalau yang paling timur itu ada di Bondowoso. Ya. Terus kemudian yang paling utara itu paling di Kendal. Yang selatan sendiri paling di Karanganyar. Nah, selama dalam pelatihan itu jenengan mengalami kesulitan nggak saat pelatihan bersama para mitra? Kalau kesulitan awalnya sih, jadi awalnya tuh saya sempat bingung, dan kemudian lambat laun dengan bantuan Ibu Alif, dengan bantuan teman-teman yang lain juga, alhamdulillah sudah lancar semuanya. Alhamdulillah. Berarti ini udah ada agenda lagi belum pelatihan AGA ini berikutnya? Ada, rencana ada di Lampung sama di Kalimantan. Di Kutai Barat. Banget loh Mas. Butuh bantuan saya nggak sih? Biar saya bisa ikut ya. Oh iya, teman-teman misalnya ingin daftar AGA, nanti langsung hubungi ada adminnya atau Mas ya? Ada. Oh iya, ada admin AGA. Ada admin AGA. Nanti tanya ke kolom komentar aja, minta nomor HP adminnya, nanti akan kita jawab. Mas Torik, kemudian siapa aja sih yang bisa ikut AGA ataupun ya kalau mau daftar AGA tuh syaratnya apa aja Mas? Oh iya, jadi AGA ini emang produknya itu dari AHI gitu ya. Ya, produknya itu dari AHI. Nah, untuk AGA ini mitra siapa saja itu boleh ya, tidak harus punya AHI dulu. Ya, jadi semuanya itu boleh memilih ikut ke AGA ini. Ya, ikut berpartisipasi. Jadi syaratnya itu hanya satu, yaitu apa? Islam. Oh iya, Muslim ya, Islam. Muslim gitu. Gitu. Dan untuk ketika pengen bergabung di AGA, nanti bisa menghubungi, yang pertama itu menghubungi adminnya dulu Mas Budi. Ya, ketika sudah menghubungi Mas Budi, nanti di sana akan dikasihkan info-info terkait tentang AGA, ya bagaimana caranya, terus ketika mau pelatihan alurnya bagaimana, seperti itu, dan juga yang lain-lain terkait info AGA seperti itu. Ada nggak Mas? Kan kalau di AHE kan ada area-areaan ya. Kalau mau mendirikan AGA, di AHE harus izin dengan yang udah pemilik sebelumnya. Di AGA apakah seperti itu Mas? Tidak ada. Jadi di AGA itu tidak ada area. Jadi bisa jadi satu desa itu kalau toh ada ya, satu desa ada 3 unit AGA, tidak masalah. Nggak perlu ada izin-izinan gitu ya? Ya, nggak perlu ada izin-izinan, itu tidak ada terkait dari lembaga yang di pusat, itu pribadi itu. Oke. Dari unit. Lebih luas ya? Iya, lebih luas, betul. Nah, kalau diajarkan di TK atau di musola atau di masjid gitu Mas, boleh? Nggak masalah ya? Nggak harus di ruangan rumah harus gitu ya? Nggak harus di ruangan, atau mau kerja sama TK atau mau kerja sama sekolah. Contoh sekolah A ingin mengadakan ekskul AGA, boleh. Oke, ya ini peluang sekali ya buat teman-teman yang ya, lebih luas. Di luar mitra AHE yang mau buka AHE tapi terkendala area, buka AGA aja. Bisa ya? Bisa.
Jadi kalau biayanya berapa Mas? Biaya ikut pelatihan Mas? Biaya ikut pelatihan 1,2 juta. 1,2 juta. Nanti yang didapatkan selain pelatihan apa Mas? Starter kit jelas ya? Starter kit. Ya, kemudian modul ya, dan apa itu? Ilmu. Ilmu. Dan juga teman-teman yang baik-baik pastinya ya, komunitas yang baik. Alhamdulillah. Ya, mungkin ada yang disampaikan Mas buat teman-teman calon peserta AGA atau yang mungkin yang belum buka AGA atau mungkin yang sedikit tertarik dengan AGA gitu, biar memotivasi teman-teman biar membuka AGA bagaimana? Untuk para mitra ya, ayo gabung ke AGA karena dalam AGA anak akan belajar membaca Al-Quran dengan asik. Ya, asik sekali. Oke, luar biasa Mas. Dan ini kayaknya waktu-waktu udah mau habis nih. Kita ngobrol bersama Mas Thorik. Kalau teman-teman mau ngobrol lebih jauh lagi bersama Mas Thorik, pelatih AGA, langsung aja sekalian pelatihan. Gitu Mas Thorik ya? Selama pelatihan ada yang unik gak Mas? Ada yang kejadian yang unik atau yang mengesankan gitu loh? Pastinya semua mengesankan ya. Cuma mungkin ada satu pelatihan yang apa gitu, entah itu mungkin dari pesertanya yang unik atau ada nggak? Nggak ada ya. Berarti aman-aman semuanya. Aman-aman semuanya gitu. Oke gitu ya Mas Thorik ya. Sekali lagi terima kasih kehadirannya di sini memberikan ilmu pada teman-teman mitra AHIB, baik yang sudah buka AGA maupun yang baru akan membuka AGA-nya. Buat teman-teman yang baru akan buka AGA, semoga semakin tercerahkan dan semakin termotivasi untuk segera membuka AGA-nya. Ya, amin. Gitu. Terima kasih Mas Thorik ya. Ya, sama. Dan akhirnya saya Arif dan Thorik Hasan undur diri. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.